setelah saya cek itu di dalam amarnya itu mengabulkan eksepsi dari para tergugat, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan membebankan perkara kepada penggugat. Kubu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara seusai gugatan Rp125 triliun soal pendidikan Gibran kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihaknya mengaku senang atas putusan tersebut. Pengacara Wapres Gibran Dadang Herli Saputra menegaskan bahwa pihaknya menghargai putusan PN Jakpus sesuai dengan dalil yang mereka ajukan dalam eksepsi. Dadang juga menghargai kubu penggugat Subhan Palal yang mengajukan gugatan tersebut. Ia menekankan walaupun mereka dalam posisi berseberangan, tetapi kubu Gibran menghargai jalannya proses persidangan yang berlangsung selama ini. Diketahui gugatan perdata Rp125 triliun mengenai riwayat pendidikan SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka kandas di tengah jalan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut. Hakim yang mengadili perkara juga menyatakan kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Untuk itu gugatan perdata yang diajukan oleh Subhan Palal tidak dapat dilanjutkan di PN Jakpus. Namun pihak-pihak yang merasa tidak puas atas putusan ini diakui masih bisa mengajukan upaya hukum lanjutan. Gibran yang telah diputus barusan secara online, karena online tidak ada sidang offline-nya, jadi langsung putusan di-upload seperti itu. Untuk resum soal putusannya bisa ditanyakan ke Pak Sunonto sebagai jubir perdata pidana. Silakan. Iya Pak, ini kan kemarin sudah masuk putusan selah ya. Ini akhirnya apakah dari PN itu menentukan bisa dilanjutkan kemudian atau seperti apa sih Pak? Oh, baik ya, rekan-rekan media selamat siang ya. Terima kasih. Jadi setelah saya cek di SIPP untuk perkara nomor 583 ya, yang dalam hal ini sebagai penggugat adalah seorang advokat Pak Subhan melawan Gibran dan KPU ya. Hasil dari SIPP setelah saya cek, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwasanya tadi ditanyakan putusan selah atau apa begitu ya. Jadi setelah saya cek itu di dalam amarnya itu mengabulkan eksepsi dari para tergugat, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan membebankan perkara kepada penggugat. Nah, artinya kalau sudah ada amar menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang, ini berarti sebagai putusan akhir, ya, mengakhiri perkara ini. Nah, tentu pihak yang tidak puas bisa mengajukan upaya hukum. Pak, pertimbangan itu apa Pak ya? Ya, jadi ada beberapa alasan yang menjadikan perkara tersebut di mana pengadilan menyatakan tidak berwenang. Itu yang pertama adalah kewenangan petun. Nah, di sini ya pokoknya substansi gugatan mempersoalkan keputusan KPU yang merupakan keputusan tata usaha negara ya berdasarkan pasal 47 Undang-Undang 51 2009 yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi penggunaan dalil perbuatan melawan hukum tidak mengubah substansi sengketa. Nah, yang kedua itu kaitannya dengan lex spesialis pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu mengatur mekanisme khusus penyelesaian sengketa pemilu melalui Bawaslu dan Petun, bukan melalui pengadilan negeri. Nah, berikutnya ini berkaitan dengan status wakil presiden. Berdasarkan pasal 7A, 7B Undang-Undang 45, wakil presiden yang telah dilantik hanya dapat dipersoalkan ya, hanya dapat dipersoalkan melalui mekanisme impeachment oleh MPR, bukan melalui gugatan perdata. Nah, selanjutnya pertimbangan yang keempat ini penolakan kaitannya dengan teori residu ya. Di mana penggugat sebelumnya mengajukan gugatan serupa ke Petun Jakarta nomor register 264 G 2025 Petun Jakarta yang ditolak
ya, teori residu pengadilan ini yang diklaim penggugat tidak dikenal di dalam sistem hukum Indonesia. Jadi kesimpulannya ya, prinsip yang ditegaskan kompetensi absolut bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Berikutnya, hakim wajib menyatakan tidak berwenang, nah, sebagaimana tadi di dalam amar putusan, dan substansi perkara menentukan kompetensi bukan dalil yang digunakan. Berikutnya, penolakan di satu forum tidak menjadikan forum yang lain yang tidak berwenang menjadi berwenang. Gitu ya kan, di dalam dalil gugatannya kan begitu dipetun ada dismisal, ya, penggugat kan seakan-akan menganggap bahwa PN Jakarta Pusat berwenang. Nah, akhir dari gugatan ini adalah sebagai putusan yang final ya, akhir menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Begitu. Berarti untuk putusan ini sudah disampaikan kepada pihak-pihak apa ya? Nah, tentu kalau para pihak sudah menundukkan diri pada persidangan secara ekot ya, penggugat mendaftarkan secara ekot, tergugat di dalam persidangan juga sudah menyetujui, artinya proses selanjutnya adalah secara e-litigasi. Begitu juga untuk putusan, begitu diunggah nanti para pihak sudah bisa masuk ke akunnya masing-masing untuk mendownload putusan tersebut. Begitu juga untuk upaya hukum ya secara online. Itu dulu, terima kasih. Oke, cukup. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.